mursalina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min ahdiya yahda ilahi yaumal qiyamah. Amma ba'du. Insyaallah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Terutama pada hari ini kita merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah dengan melaksanakan sholat Id di rumah ini. Hal ini disebabkan adanya wabah COVID-19 sehingga mengharuskan kita untuk tidak melaksanakan sholat di tanah lapang atau masjid sebagaimana fatwa para ulama. Sebagai insan yang beriman, marilah kita bersama mengambil hikmah dari ujian Allah ini, khususnya dalam rangka membangun keluarga kita agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah umur atau usia, waktu, rezeki, dan berkah semua nikmat Allah yang beraneka ragam yang telah kita kurniakan kepada keluarga kita. Dengan keberkahan itu, semoga kita akan dijauhkan dari berbagai musibah dunia, lebih-lebih musibah akhirat. Oleh karena itu, marilah kita selalu bekerja sama, bersinergi untuk mencapai harapan bersama, yaitu mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan bertemu dan berkumpul lagi di surga Al-Firdaus bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersinergi untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah, diharapkan terbentuklah keluarga sebagaimana moto yang sering kita dengar, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yakni menjadikan rumah ini laksana surga di dunia, sehingga semua anggota keluarga menjadi betah dan kerasan di rumah, bahkan lebih membahagiakan daripada tempat yang lain. Tanpa adanya sinergi dari anggota keluarga, maka yang terjadi adalah bercerai-berai dalam rangka menempuh jalannya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita untuk saling menolong dan dalam kebaikan dan bertakwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat saksinya. Surah Al-Maidah ayat 2. Sebagai hamba Allah, kita sudah sepantasnya selalu beribadah kepadanya, dan memang itulah tujuan utama dan diciptakan manusia. Kita lahir tanpa kita meminta, kita menjadi bagian dari keluarga ini juga bukan karena permintaan siapa-siapa, tetapi semua atas kehendak dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah telah menitipkan anak-anaknya tanpa bisa memilih siapa dan siapanya, berapa jumlahnya, anaknya, seterusnya, semuanya merupakan takdir Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah Allah menciptakan satu generasi dan berlanjut pada generasi berikutnya sampai hari kiamat, yaitu kehancuran dunia dan seluruh hal isinya, sekaligus sebagai tanda berakhirnya kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Fase berikutnya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang pernah dilakukan sewaktu menjalani kehidupan dunia ini. Tanggung jawab terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikannya. Hanya dengan mentaati Allah dan Rasulnya kita akan selamat. Momentum ini bisa kita jadikan kesempatan yang baik untuk menjadikan rumah ini laksana surga. Untuk diperlukan adanya menjamin yang baik. Bukan semata faktor indah dan luasnya bangunan rumah yang menjadikan rumah itu bisa dibangun laksana surga, akan tetapi hati yang lapanglah yang dapat mengantarkan penghuninya merasakan kehidupan yang damai, tentram dan bahagia. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah hati. Bukhari dan Muslim.
Sungguh bahagia merupakan pilihan dalam keadaan bagaimanapun kita akan bisa tetap merasa bahagia selama kita dalam ketaatan kepadanya, selama yang kita tempuh adalah jalan keimanan dan bukan jalan nafsu, yaitu dengan selalu merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Dan itulah memang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun kadang seolah keadaan tidak kondusif seperti ini sekarang ini, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi bagi orang mukmin akan selalu tetap berhusnudzan kepada Allah bahwa setiap masalah yang terjadi adalah bagian dari wujud kasih sayang Allah, sehingga selalu berusaha mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa, baik yang menimpa orang lain maupun yang menimpa diri sendiri. Itulah pilihannya, karena kenyataan bukan untuk disesali, tetapi yang lebih penting adalah harus dihadapi dengan terus berikhtiar atau berupaya yang terbaik sambil terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Jika kita memilih sikap sekali sakit hati, bahkan marah dengan keadaan yang mungkin tidak sesuai harapan kita, maka yang terjadi justru jiwa kita akan mengalami sakit, dan hal itu sama dengan kita menyiksa diri sendiri. Maka pilihannya hanya satu, sabar dan tawakal untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terpenting sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, adalah wajib kita dalam keluarga ini menjaga kedisiplinan dalam menegakkan sholat sambil berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga menimbulkan kehusukan dalam menjalankannya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa.